Salam Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita patut bersyukur dan merasakan sukacita karena kebaikan Tuhan. Dan marilah kita menyembah Dia lewat ibadah sebagai bentuk penyembahan kita kepadanya. Biarlah ibadah saat ini memberikan kesegaran iman bagi hidup kita. Sambil berdiri kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Jemaat yang terkasih, mari kita serahkan ibadah kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan kami datang mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terlebih pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah keluarga melalui online pada saat ini. Berkati ibadah ini Tuhan, agar boleh berjalan dengan baik, dan kami anak-anak-Mu juga Tuhan berkati, agar tetap berpengharapan kepadamu. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bermazmur. Kita buka Mazmur dari pasal 19 ayat 1 sampai dengan 7. Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan membacanya silih ganti. Saya akan membaca ayat yang tercetak keluar, Bapak Ibu akan membaca ayat yang tercetak ke dalam. Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Demikian pembacaan Mazmur kita. Soraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Di langit bergema pujian yang
Jemaat Tuhan, marilah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami siap membaca firman Tuhan, di mana Alkitab yang adalah firman Tuhan sudah terbuka di depan kami masing-masing. Kami siap membaca dan merenungkannya bersama-sama. Karena itu Bapa, kami mohon tuntunan Roh Kudus, curahkan dan urapkanlah untuk kami semuanya, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari Kitab Ulangan pasal 20 ayat 20. Kitab Ulangan pasal 20 ayat 20 yang menyatakan demikian. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar penghubungan terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jatuh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat kekasih-kasih Tuhan Yesus, bersama-sama kita sudah membaca firman Tuhan dari Kitab Ulangan pasal 20 ayat 20. Dan tema renungan kita pada sore hari ini seperti tercantum di dalam Sabda Bina Umat Rabu tanggal 28 Juli 2021, bacaan sore hari, yaitu perhatikan alam sekitar. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai umat percaya, mengapa kita orang percaya harus ikut memperhatikan alam sekitar? Padahal lingkungan alam Tuhan berikan untuk kita. Kita sebagai orang percaya harus ikut memperhatikan alam sekitar, karena kita harus mengingat pertama adalah bahwa kita adalah imago Dei. Artinya adalah kita diciptakan segambar dan secitra dengan Allah, serupa dengan Allah. Yang ada artinya adalah bahwa kita ini diciptakan memiliki karakter sifat yang dari Allah. Karakter baik dari Allah ada pada kita. Kita lihat dari kitab Kejadian pasal 1 yaitu ayat 26 dan 27, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini menunjukkan bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Karakter Allah kita miliki. Hal-hal sifat-sifat yang baik dari Allah, penuh kasih, penuh damai sejahtera, care pada semua orang, itu kita miliki. Bapak Ibu sekalian berkati Tuhan, sebagai ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengan Allah itu, yang memiliki karakter seperti Allah,
kita memiliki juga tanggung jawab atau tugas 3M, yaitu menggunakan, memanfaatkan, memelihara, dan melestarikan. Alam sekitar kita, di dalam kitab Kejadian tadi dikatakan bahwa diberikan untuk kita, umat ciptaannya. Kita boleh menggunakannya, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi kita juga punya kewajiban untuk memelihara dan merawatnya. Dan juga melestarikannya agar tidak punah. Kita dimiliki oleh Allah hal seperti itu, berkuasa atas ikan-ikan, berkuasa atas alam semesta, tetapi kita juga tidak boleh serakah. Tidak boleh menggunakan alam sekitar kita itu dengan cenderung merusak, abai terhadap perawatannya, abai terhadap pelestariannya. Sehingga alam sekitar kita yang kita manfaatkan untuk kita itu menjadi hilang manfaatnya, menjadi hilang keindahannya. Ingat Bapak Ibu sekalian bahwa pada awal penciptaan Allah menciptakan dunia ini, dikatakan di sana adalah Allah melihatnya itu baik. Ada keseimbangan, ada keharmonisan alam yang ada. Ada keindahan-keindahan alam yang ada yang Tuhan berikan, Tuhan ciptakan untuk manusia nikmati. Allah menciptakan Adam dan Hawa, menempatkannya di Firdaus yang memiliki keindahan alam di sana. Ini menimbulkan bahwa semua diberikan untuk manusia. Tetapi ingat, tadi 3M, memanfaatkan, menggunakan, dan juga adalah memelihara dan melestarikan. Bagaimana dengan kita saat ini? Seringkali kita lihat Bapak sekalian, kita seringkali abai di dalam menggunakan, di dalam memelihara, merawat lingkungan kita. Tidak terkecuali kita sudah percaya. Sering kita lihat di jalanan misalnya, paling gampang hal membuang sampah saja. Kita lihat di jalanan. Dan seringkali juga saya jumpai ketika saya beriring dengan sebuah kendaraan mobil yang bagus sekali, bermerek bagus. Saya mengagumi mobil bagus itu. Tidak lama kemudian jendela dapat terbuka, terulur tangan sang penumpangnya dan membuang sampah sembarangan di situ, bertebaran di jalan. Ya, bagaimana dengan hal ini? Apakah kita pernah melakukannya? Kalau kita pernah melakukannya, kita sudah melanggar, memelihara dan merawat. Kita bisa menggunakannya, cenderung eksploitasi, tetapi kita lupa tugas kita, yaitu merawat, memelihara, dan melestarikannya. Membuang sampah sembarangan termasuk sudah mengotori lingkungan. Bagaimana kita saat ini? Hal yang lain misalnya contoh adalah ketika kita ada kita sudah tahu bahwa Allah ketika membangun sebuah bangunan, pemerintah mengadakan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Dan sekarang ini misalnya ada gedung-gedung bercakar langit, sudah diterapkan bahkan menjadi aturan dunia bahwa kaca-kaca gedung pencakar langit tidak boleh menggunakan kaca perak atau kaca yang memantulkan cahaya matahari. Mengapa? Untuk mengurangi dampak atau efek rumah kaca. Pemanasan yang timbul karena pantulan sinar matahari yang dipantulkan oleh kaca perak itu akan menjadikan permukaan bumi semakin panas. Yang di dalam gedung enak saja, ingat dingin dan sebagainya. Tetapi pantulan sinarnya itu, sinar UV itu akan memanaskan permukaan atau memanaskan atmosfer. Tidak heran kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian di berita bahwa salju kutub utara dan kutub selatan saat ini sudah banyak mencair. Bukannya sekilo 2 kilo, hampir satu benua, satu pulau yang mencair. Itu menambah permukaan air laut menambah menjadi tinggi dan juga perubahan iklim secara global. Pertanyaannya, di mana tanggung jawab kita?
Kita diam saja? Mulailah kita melestarikan sesuatu itu. Yang kedua, kita harus juga tahu mengapa kita harus memperhatikan alam sekitar kita. Kita lihat Bapak sekalian di frase daripada kalimat daripada ayat bacaan kita ayat 20. Boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Mendirikan pagar pengepungan terhadap orang yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Kita boleh melihat bahwa dalam frase ini Allah memerintahkan umat Tuhan untuk membantu pelestarian alam lingkungan. Ada satu tujuan di sana. Bukan hanya untuk kepentingan sekelompok golongan saja, tetapi untuk kepentingan yang lebih besar. Ya. Mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang. Pagar pengepungan misalnya adalah untuk berlindung warga kota itu. Ada tujuan yang besar. Ketika kita dituntut untuk melestarikan lingkungan, bukan untuk kepentingan dia sendiri, tetapi juga untuk kepentingan umat lain, kepentingan ciptaan lain, tumbuhan, hewan dan sebagainya yang perlu dilestarikan dan mendapatkan dampak daripada pelestarian lingkungan itu. Ketika hutan dibabat gundul, habis. Kemana hewan-hewan akan berlindung? Burung-burung berlindung? Tidak ada. Ketika hutan dilestarikan, ketika ada reboisasi, maka ada tempat hewan dan tumbuhan-tumbuhan langka untuk bertumbuh di sana. Ini kepentingan lebih besar diperlukan. Ya. Jadi kita diminta untuk tidak melupakan hal ini. Seringkali kita abai terhadap hal seperti ini. Ngapain sih kita disuruh untuk memanfaatkan halaman kita, menanami tanaman-tanaman di halaman kita. Kan bagusnya kita semen dan bagus. Padahal ada dampak besar di sana ketika kita diingatkan untuk menanami halaman kita dengan tanaman-tanaman. Ada burung bisa bersarang di pohon kita. Ada buah-buahan, ada kesejukan di sekitarnya. Dampaknya luar biasa, lebih besar. Bukan untuk kita sendiri, tetapi lingkungan kita. Bapak sekalian yang diberkati Tuhan, dari renungan singkat kita pada sore hari ini kita boleh melihat dua hal utama. Yang pertama bahwa ingatlah bahwa kita sebagai orang percaya diminta untuk memperhatikan alam sekitar kita. Ingat, kita imago Dei. Kita ciptaan yang serupa dengan Allah. Diciptakan serupa dengan Allah, memiliki hal-hal baik. Memiliki tanggung jawab yaitu memanfaatkan alam, kemudian juga merawat, memelihara dan melestarikannya. Berikutnya, Allah menginginkan kita untuk memperhatikan kepentingan yang lebih besar ketika kita mau memperhatikan alam sekitar kita. Kepentingan orang lain, kepentingan orang banyak, kepentingan makhluk ciptaan lain. Sehingga kita pun turut bisa menjadi berkat. Inilah artinya ketika kita ada slogan diberkati untuk menjadi berkat. Umat Tuhan sudah waktunya dan sekarang untuk memperhatikan ini. Mari kita bersama-sama memperhatikan alam sekitar kita untuk kelestarian bersama, keindahan bersama dan kebaikan termasuk umat kita semua umat manusia dan juga untuk ciptaan lain, tumbuhan dan hewan. Kita diberkati untuk memberkati. Amin. Pada mula
Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri kita sekali lagi untuk bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Tinggi, terima kasih Bapa, kami bersyukur karena pertolongan Tuhan pada sore hari ini bersama keluarga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Memuji nama Tuhan dan terlebih kami boleh bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami diingatkan Bapa untuk kami mau memperhatikan alam sekitar kami. Mau menjadi berkat karena kami diciptakan serupa dan segambar dan Allah yang memiliki tanggung jawab, memiliki misi 3M, memanfaatkan alam, memelihara dan juga melestarikannya. Mohon pengampunan Tuhan, seringkali kami sebagai orang percaya pun sering masih melupakan tugas merawat, memelihara, dan melestarikan. Kami bisa menggunakan, memanfaatkan alam sekitar kami dengan semena-mena untuk kepentingan kami. Padahal ketika kami mendapatkan tanggung jawab itu, Allah memiliki tujuan yang lebih besar untuk memakai kami, yaitu kepentingan alam, kepentingan kebaikan alam, kepentingan kebaikan lingkungan, juga makhluk hidup lain-lainnya. Sehingga kami boleh tidak egois untuk kepentingan kami sendiri. Terima kasih Bapak, mampukan kami dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan kami, dalam tanggung jawab kami masing-masing, mampu dan bisa untuk merawat lingkungan kami, memperhatikan kebersihan lingkungan, memperhatikan kebaikan lingkungan kami, dimanapun kami berada. Dan kami menjadi berkat, contoh teladan bagi orang lain untuk hal-hal baik demikian. Bapak, pada sore hari ini kami juga berdoa bersama-sama, kami menaikkan doa syafaat kami untuk warga jemaat Tuhan. Di tengah pandemi daripada COVID-19 di Bapak yang saat ini masih sangat tinggi korban daripada penderita COVID-19. Bahkan kasus-kasus yang ada cenderung naik, mengakibatkan lumpuhnya berbagai macam sektor kehidupan kami, baik bidang ekonomi, pendidikan, bahkan segala hal yang kami lakukan sehari-hari ketika masa normal harus dihentikan, harus dibatasi, bahkan dikurangi. Bapak, dampaknya banyak di antara kami yang harus meregang dalam hal ekonomi, pekerjaan kami. Biarlah Tuhan boleh menolong setiap kami, menolong warga jemaat Tuhan, umat Tuhan yang saat ini mengalami dampak daripada pandemi ini, dampak dari pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga pekerjaan kami berkurang pendapatan, sehingga pekerjaan kami hilang bahkan, ataupun anak-anak kami bahkan tidak bisa maksimal dan tidak bisa optimal di dalam belajar di sekolah. Harus belajar dari rumah dan harus bisa mengerti pendidikan kami. Bapa, mampukan kami, beri kekuatan untuk kami, setiap kami sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai kepala rumah tangga, bahkan juga sebagai anak-anak, untuk tetap dengan bersyukur seraya memohon kekuatan Tuhan menghadapi pandemi ini bersama-sama Tuhan. Dan kami juga tetap mentaati peraturan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan, meskipun kadang-kadang tidak nyaman, tetapi harus melakukannya untuk kepentingan dan keselamatan bersama-sama. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk pendeta kami, Bapak Pendeta Yanco Tonapa bersama keluarga selaku KMJ di sini Bapak. Biarlah Tuhan berikan hikmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan senantiasa untuk menjalankan tugas pelayanan dan tanggung jawabnya di jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan memakai beliau untuk menjalankan tugas membangun warga jemaat Tuhan di tempat ini. Kekuatan dari Allah diperlukan, hikmat Tuhan diperlukan, sehingga bersama-sama presbiter dan warga jemaat Tuhan adanya boleh menjalankan tugas, misi dan visi dari setiap jemaat Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk seluruh majelis jemaat presbiter yang ada, diaken penatua yang menjalankan tugas pekerjaan, bahkan tugas pelayanan di tempat ini Tuhan. Beri kekuatan kesehatan untuk kami semuanya, untuk sehat pikir dan penangguhan dalam pelayanan Tuhan. Dan kami boleh saling menopang di dalam pembangunan jemaat Tuhan.
pelayanan jemaat Tuhan di tempat ini. Demikian pula seluruh unit misioner yang membangun tubuh jemaat dari pelayanan anak, pelayanan teruna, bahkan juga untuk gerakan pemuda, PKP, PKB, bahkan PKLU sekalipun. Tuhan tolong setiap pengurus-pengurus yang ada, anggota yang ada, untuk bersama-sama bersatu hati dalam pelayanan Tuhan. Sehingga terbentuk jemaat yang kuat, jemaat yang beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa Bapak untuk Pendeta David dan Pendeta Sony yang Tuhan pakai untuk mendukung dan menopang bahkan membantu pelayanan Tuhan di jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan beri kekuatan untuk mereka, menolong mereka bersama keluarga, dan kami percaya hikmat Tuhan ada untuk mereka, untuk pelayanan Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk warga jemaat Tuhan yang sakit saat ini. Berkenan Bapak berikan hikmat, pertolongan, kekuatan jamah bagi tubuh sakit Tuhan, bahkan Tuhan sembuhkan, sehingga mereka boleh melihat karya Tuhan di dalam mereka masing-masing. Keluarga yang dengan sukacita dan penuh pengharapan mendampingi dan merawat, Tuhan berkati, beri kekuatan, kesehatan, bahkan juga Tuhan pakai makan, minum, obat yang diberikan menjadi sarana kesembuhan untuk jemaat Tuhan ini. Terima kasih Bapak. Kami naikkan semua dalam kuasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, Presiden bersama jajaran menterinya, bahkan pemerintah daerah seluruh Indonesia, dan juga terutama untuk pemerintah Kota Mataram dan Gubernur. Bersama kami semua warga masyarakat NTB dan Kota Mataram boleh bersama-sama bersatu hati dalam mengatasi dan menanggulangi dampak dari pandemi COVID-19 ini. Kami boleh saling menopang, saling menolong untuk bisa menanggulangi, bisa mengatasi dan melewati pandemi ini dengan kekuatan dari Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami percaya bahwa Tuhan mendengar dan melihatnya dan tidak akan berhenti menolong kami. Allah kami adalah Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa salah kami. Kami naikkan semua doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua
sianan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk membawa persembahan kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada ibadah sore hari ini. Sebagai rasa ucapan syukur, kami mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan kami ini Tuhan, agar berguna untuk penata layanan gereja-Mu. Dan untuk presbiter yang akan mengelolanya, kiranya Tuhan juga boleh berkati, agar dipergunakan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus. Kembalilah ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan jadilah saksi bagi Kristus dimanapun kita berada. Kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya.